السلام واجعلها في عز وأمن وأسى وأصلي على النبي أشرف البشر وآله وصحبه مناعة الجرى والسلام على الولي بدر النخل في ملك دين الله في كل حرس وصفا أولياء جزيرتنا الحرة من أزالوا ظلم كفر وطمس والدعاء للشهداء الحاملين السلاح من دفعوا العدوان والخوف والرأس والشكر للعلماء أهل الهدى والتقى من أزالوا ظلم كفر وطمس والدعاء للشهداء الحاملين السلاح من دفعوا العدوان والخوف والرأس والشكر للعلماء أهل الهدى والتقى ربنا احفظ بلدي إندونيسيا السلام واجعلها في عز وأمن وأنس. إندونيسيا السلام واجعلها في عز وأمن وأنس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, teman-temanku, sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, dikaruniai kesehatan untuk hiran wa batinan dan berlimpah rezeki. Terima kasih kepada pemirsa sekalian atas tanggapannya pada tayangan yang sebelumnya. Atas pertanyaan, saya harus selalu berusaha untuk menjawab pada komentar-komentar yang ada semampu saya. Mudah-mudahan bisa memberikan kedekatan antara kita semua. Dan sekaligus saya menyampaikan terima kasih ya, kepada sahabat dan pemirsa sekalian. Pada hari ini, sekarang ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang saya kira tidak kalah pentingnya di sisi lain perjuangan untuk mengembalikan jati diri Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Kita akan berbicara mengenai thariqah yang tadi sudah saya sampaikan kreditnya berupa sejarah Jamaah Ahlu Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabarah yang ada di Indonesia. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh peserta acara Kota Sufi yang berada di kawasan Sabah, di mana para mursyid yang ada di dunia sedang berkumpul, berembuk untuk saling bertukar pikiran. Dan kelihatannya ini benar-benar muktamar sufi sedunia yang hakiki. Setelah sebelumnya berbagai macam bentuk muktamar orang Indonesia mengumpulkan, yang datang itu saja dengan kekuatan organisasi yang ada, dan justru sebagaimana pengakuan orang yang paling sufi sedunia bahwa ujung dari thariqah itu adalah alawiyah, sehingga menekankan kepada para muhibbin dan siapapun pengikutnya, habaib khususnya, alangkah anehnya apabila semuanya tidak masuk ke dalam alawiyah. Begitu. Alawiyah ini maksudnya apa ya? Thariqahnya Ba'alawi. Pemirsa sekalian, kita akan memulai dengan apa itu thariqah. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Mari kita simak. Pemirsa sekalian, thariqah itu berasal dari akar kata to'roqof, thariqah. Itu yang suatu kata yang berkonotasi atau berarti jalan, lintasan, atau metode. Ini dalam bentuk masdar dari
dari dalam bentuk masdar dan isim maf'ul. Ini kata dari bahasa Arab yang artinya adalah jalur atau cara. Bedakan antara thariqah dengan mazhab. Kalau mazhab itu cara untuk memahami hukum, nah kalau thariqah ini prakteknya, lebih ke praktek. Kalau di mazhab itu lebih ke teori, begitu ya, teori untuk praktek gitu. Nah ini sudah prakteknya. Nah istilah thariqah ini merujuk pada metodologi spiritual ya, metode spiritual atau metode ruhaniyah untuk yang terorganisir, tertata, yang dipraktekkan oleh seorang sufi atau seorang salik. Ini nanti meliputi apa? Yaitu pertama sanad atau silsilah spiritual, silsilah ruhaniyah. Nah, kedua adalah tata krama atau adab. Selanjutnya adalah wirid atau jamaknya aurad. Selanjutnya lagi adalah yang dipelajari dalam thariqah adalah metode riyadhah atau latihan jiwa, kemudian baiat atau janji setia kepada mursyid, kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum tasawuf yang diwariskan dari seorang mursyid kepada murid. Itu intinya di situ kurikulumnya suatu thariqah. Dan dalam kitab-kitab salaf seperti Ar-Risalatul Qusyairiyah miliknya Imam Qusyairi atau dalam kitabnya Ihya Ulumuddin miliknya Imam Ghazali, thariqah ini dipandang sebagai suatu cara untuk mencapai suatu makom atau kedudukan ruhaniyah di bawah bimbingan seorang mursyid secara terstruktur. Ini banyak sekali rujukan-rujukan kitabnya yang berada di Indonesia, biasanya diselenggarakan oleh kiai-kiai alumni pondok pesantren. Di dalam Quran Az-Zumar itu sudah diterangkan bahwa ada bedanya antara orang yang berilmu dan yang tidak, orang yang tahu dengan yang orang tahu. Nah, tafsirnya para kaum sufi atau salik ini melihat perlunya bimbingan seorang mursyid untuk menguasai ruhaniyah sendiri agar ia sampai kepada Allah. Demikian juga dengan hadis banyak sekali bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat tentang tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa secara praktek. Dan praktek ini yang kemudian belakangan disebut sebagai thariqah. Imam Ghazali, Imam Qusyairi menyatakan bahwa suluk atau prosesnya, proses untuk pengembelengan ruhaniyah tadi itu memerlukan bimbingan seorang guru dalam perjalanan batinnya. Karena apa? Karena rentan sekali terpleset mengarah kepada suatu kesesatan. Maka thariqah ini menjadi wasilah atau menjadi cara, lantaran, menjadi sarana yang benar untuk mencapai suatu makom atau kedudukan ruhaniyah tanpa melakukan pelanggaran syariat. Pelanggaran syariatnya banyak. Jadi orang yang berkedok agama kemudian mencari keuntungan duniawi, baik itu apapun pangkat, harta, perempuan atau pasangan hidup atas nama agama, ini yang termasuk orang-orang yang tersesat atau mufsid ya, fasik ya begitu. Nah, teman-teman sekalian, lantas apa sih syaratnya suatu thariqah itu bisa dikatakan muktabar atau diterima? Ada beberapa hal. Misalnya, suatu thariqah itu muktabar adalah sanadnya bersambung, artinya terjadi mata rantai dari guru ke guru terus begitu ke atas hingga ke Rasulullah SAW. Para ulama salaf menekankan pentingnya silsilah ruhani atau turuk yang jelas ya, atau sanad yang jelas. Imam Qusyairi dan para ulama salaf menyebut bahwa sanad ini merupakan suatu tanda, suatu keaslian dari keajaran. Yang kedua adalah kesesuaian dengan ajaran Islam atau syariat, yaitu yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Ajaran dan amalan thariqah ini tidak boleh bertentangan dengan nas syariah, sehingga klaim pengalaman batin atau kasyaf itu harus diuji terhadap teks. Kita lihat beberapa waktu belakangan ini banyak sekali orang misalnya mengaku ini itu sebagai mursyid tapi dia sendiri nggak jumatan. Ya, ini kan bahaya ya, dia nggak, dan secara sengaja dan berulang kali bahkan sering. Atau misalnya seorang mursyid mengajak untuk memberontak kepada negara, atau seorang mursyid ini meminta istrinya orang lain dan sebagainya. Ini kengerian yang belakangan ini banyak terjadi. Yang ketiga, suatu thariqah bisa dikatakan muktabar atau bisa diterima, manhaj suluknya ini tertib.
atau tata cara atau tata baiatnya, wiridnya, riyadhahnya ini sistematis dan tidak menjerumuskan seorang murid atau salik ini kepada praktek-praktek penyimpangan. Ya misalnya muridnya disuruh jadi pengemis ya, cari dana, muridnya disuruh untuk melawan pemerintahan, muridnya disuruh untuk menyempal jadi khawarij dari sekarang ada Jatman nih, dia ngajak nyempal dari Jatman. Nah, ini termasuk yang tidak tertib ya. Kemudian mursyidnya ini kompeten, syaratnya. Kompeten ini memiliki kualifikasi keilmuan akhlak, ijazah atau otorisasi dari mursyid sebelumnya atau silsilah dari guru sebelumnya. Kualifikasi ini orang bisa dikatakan bisa menempuh jalur thariqah apabila dia itu sudah selesai permasalahan fikih atau sambil jalan tidak masalah. Tapi kalau mursyid ini harus sudah selesai. Kalau mursyid yang kamil mukamil ini harus sudah selesai. Maka aneh ketika ada seorang mursyid yang wudhu saja tidak paham, seorang mursyid yang tidak paham aturan organisasi di thariqah, seorang mursyid tidak paham tentang bahaya menyimpangkan muridnya dari sanad yang ada. Kelima, syaratnya adalah salat thariqah yang mutabarrah adalah dokumentasi dan literatur rujukan. Keberadaan nas atau naskah yang keterangan itu historis yang mendukung ajarannya. Nah, yang terakhir tidak menimbulkan kemudaratan sosial. Nah, ini bisa dilihat pada fatwa ulama Aceh nomor 3 tahun 2010 bahwa menilai yang muktabar ini harus tidak boleh menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, mengajak untuk menyempal dari pemerintahan, menyempal dari sesuatu yang sudah jelas muktabarohnya. Nah, ini bisa dilihat di hasil LBM NU dan hasil muktamar Jatman ya. Kemudian apa sih syaratnya seorang guru atau mursyid yang kamil mukamil? Syaratnya antara lain bahwa guru ini memiliki kompetensi ilmiah. Dia paham fikih, dia paham tauhid, dia tidak mudah mengumbar pengalaman spiritualnya kepada seluruh orang, menceritakan hal yang gaib, meninabobokan murid-muridnya seolah-olah pengalamannya itu adalah merupakan pencapaian dari perjalanan ruhaninya ya, pernah bertemu dengan jin, kemudian itu sebetulnya paling aib sebetulnya ya, yang begitu ada begitu, ngalami begitu, tapi itu tidak harus diceritakan, cukup untuk pengalaman dirinya sendiri di dalam mengawal para murid-muridnya. Kemudian memiliki integritas moral, hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika melihat, hati-hati ketika berjalan, bahkan hati-hati ketika berpikir dan berkerentak itu ketika hati kita bicara saja hati-hati. Memiliki integritas moral, selalu menjaga wudhu, kemudian menjaga hal-hal yang sunnah dan sebagainya. Pengalaman spiritualnya itu valid ya, dan pengakuan komunitas ulama. Jadi seorang mursyid itu harus diakui oleh mursyid-mursyid yang lain. Seorang wali la yariful wali ilal wali, tidak ada yang bisa memvalidasi seorang mursyid kecuali mursyid yang lainnya. Kalau dia mengaku sebagai mursyid hanya untuk kalangan sendiri dan dia sendiri tidak memiliki kompetensi seorang mursyid, ya ini namanya mursyid mufsid, bukan mursyid mufsid, orang yang rusak ya. Nah, ini penting ya, seorang mursyid ini harus memiliki sanad ijazah, penguasaan ilmu syariat dan tasawuf, akidah, kemudian memiliki kematangan madhoriyah ya, tahqiq, dia bisa telah mengalami pendidikan yang dia berikan ke muridnya, kemudian memiliki ketaatan syariat, kemudian pengakuan luas. Ini penting. Ini menurut Imam Al-Qushairi begitu, dan juga dalam kitab Ihya juga diterangkan begitu. Kemudian pantangan bagi mursyid apa? Pantangannya adalah mengklaim kenabian atau derajat yang mendekati kenabian. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu hanya untuk hanya untuk simbol saja yang diarahkan untuk ke dirinya. Allah hanya simbol saja yang diarahkan untuk menyembah dirinya, si mursyid itu tadi. Kemudian pantangan bagi mursyid adalah mengarahkan murid untuk melanggarkan syariat. Enggak, ini jelas mursyid yang mufsid ini ya. Mursyid yang rusak ini, mengarahkan muridnya untuk melanggar syariat. Nah, kan beberapa waktu yang lalu ada tuh, bukan hanya sekedar ucapan ternyata.
banyak sekali ajaran-ajaran dari kalangan Balawi yang jauh sekali dari nilai akidah, jauh sekali dari nilai syariat. Misalnya seperti ya halu-halu, cerita halu ya, apa namanya, mendatangkan emas ya, pupnya jadi emas ya kan, kemudian bisa mi'raj berkali-kali ya kan. Nah kemudian yang ketiga adalah mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, mengaburkan ketauhidan, mengaburkan syariat ya. Kemudian memanfaatkan tarekoh untuk kepentingan duniawi dirinya sendiri tanpa maslahat jasmani dan rohani. Para guru-guru mursyid ini terkadang sering menguji muridnya, menguji kesetiaan baiat muridnya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi itu tidak sampai mencelakai muridnya itu, justru sebagai tarbiyah. Maka ketika ada seorang mursyid yang hanya memanfaatkan untuk mencari keuntungan berupa uang, jabatan dan kekuasaan, pengaruh dan apa adanya elektabilitas, ini jelas ini mursyid yang mufsid, yang berbahaya ini. Kemudian memplikasi metode rahasia dengan cara yang berbahaya kepada murid. Di dalam Riyadhah itu memang banyak hal-hal yang sekiranya menguji batas kemampuan ruhani murid. Dan tidak dipaksakan seorang murid harus seperti gurunya, tidak. Seorang guru akan tahu kapasitas muridnya. Tetapi ketika menguji murid terlalu berbahaya, bahkan membahayakan murid, jelas-jelas berbahaya, maka ini mursyid ini ya perlu dicurigai kalau dia itu ya tidak pantas sebagai seorang, misalnya mengajar suruh tidak sholat, kemudian muridnya sendiri tidak sholat. Di dalam Jatman NU itu banyak sekali thariqah yang mu'tabarah yang diterima ya. Ada misalnya Qadiriyah, ini pendiri historis ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini wafat pada tahun 1166 Masehi. Pokok ajaran penekanan pada zikir dan rahmatnya Allah, penyadaran akan rahmatnya Allah kepada Allah, penguatan tasawuf sosial. Ada Imam thariqah Naqsabandiyah, pendirinya itu Imam An-Naqsabandi, Baba Khawaja Baba An-Naqsabandi. Ini merupakan ajarannya itu kebanyakan berupa suluk ya, suluk diam, khawarikul yang diam, dan kemudian wasilah kontemplatif atau muraqabah. Ada Sadziliyah, ini Imam Abu Hasan As-Sadzili. Ini fokus ajarannya itu pada tawakul ya, pengamalan zikir yang sifatnya kolektif, zikir jamaah. Ada Khalwatiyah, dia dengan cara menyepi, bertapa, riyadhah. Ada Idrisiyah ya. Ada yang Alawiyah atau yang Ba'alawiyah. Nah, ini dia ajarannya salah satunya adalah ya penekanan pada sentris ya, pada tokoh darah yang mengaku sebagai Rasul. Ajarannya seperti misalnya rotib ya, kemudian apalagi rotib, kemudian terutama pada sanad darah, sanad itu darah gitu, yang mengaku sebagai Tuhan Rasul yang hari ini tidak terbukti. Nah ini yang menjadi fokus pembahasan saya, salah satunya seperti itu. Dan ini penting ya, ini penting untuk kita ketahui bahwa ada sekitar 40-an ya, sekitar 40-an thariqah yang mu'tabarah oleh Jatman NU. Pemirsa sekalian, meskipun thariqah ini penting, bukan lantas membuat kita serampangan untuk memilih thariqah. Banyaknya pengikut itu bukan jaminan. Megah dan penampilan, banyaknya endorse media iklan itu juga bukan jaminan. Jaminannya yaitu tadi syaratnya mursyid, syaratnya thariqah. Hari ini masih banyak sekali masyarakat yang tersihir, contohnya oleh thariqah Ba'alawi. Termasuk saya secara pribadi mengajak kepada pimpinan aliyah Jatman NU untuk menganulir thariqah ini yang sedemikian banyak ajarannya di dalam kitab-kitab Ba'alawi yang jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asyariyah. Banyak sekali bisa dilihat dimanapun di dalam mungkin tayangan-tayangan dari saudara-saudara yang lain, dari kitab-kitab yang bisa dikoreksi langsung, dan ini tentu berbahaya termasuk sanadnya dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui hari ini thariqah Alawiyah atau Ba'alawi ini siapa mursyidnya, dari mana dia mendapatkan sanad. Bukankah selama ini dia sendiri sudah membelokkan sanad thariqah yang dia klaim, yaitu Sadziliyah Uluwiyah
Sanatnya berbeda. Saya lihat dari mana? Sementara gurunya sendiri adalah Mursyid Naqsabandi Khalidi. Nah ini penting yang menyempal itu. Itu saya harap pemirsa sekalian, teman-teman saudaraku ya yang sudah terlanjur ya menyatakan taubat, mencari mursyid yang lainnya yang lebih muktabaroh, yang jelas-jelas muktabaroh di kalangan NU, dan meninggalkan amaliyahnya. Kadang-kadang dianggap itu amaliyahnya ayat thayyibah asal dilakukan saja ya, misalnya melakukan rotib misalnya hadat dan sebagainya, itu kan duplikasi dari Hizib Rifai. Ya sudah, cari yang Hizib Rifai, banyak itu yang memegang sanad itu. Dan saya kira sudah saatnya kita itu berbenah, melakukan koreksi diri di tengah-tengah kelesuan organisasi yang ada ya, kelesuan kegiatan yang ada. Tetapi itu tidak menghentikan kita untuk mencari kebenaran hakiki, untuk mencapai ma'rifah kepada Allah. Nah, itu saja bagi teman-teman sekalian, satu usulan saya. Ini salah satu thariqah yang dipaksakan untuk muktabaroh sebaiknya segera dianulir karena memang tidak muktabaroh, syarat mursyid maupun syarat thariqah. Kedua, kepada sahabat-sahabat sekalian, pemirsa sekalian yang sudah terlanjur mengamalkan, ya bertaubat, benar-benar dengan taubatan nasuha, enggak dekat-dekat lagi dengan orang yang begitu. Karena pertaruhannya adalah akhirat kita, pertaruhannya adalah dunia kita, pertaruhannya adalah alam barzah kita. Perjalanan masih sangat panjang, dan alangkah menderitanya, alangkah sayangnya jika orang itu tersesat dalam baju thariqah, dalam baju kesufian. Sofi itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi tindak lampah, tingkah laku hati, batin, dan perilaku keseharian. Termasuk yang mendiamkan kesesatan itu terjadi, tentu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Demikian saya akhiri. Saya tunggu komentarnya, saya akan menjawab komentar Anda insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.